Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi ini tentunya semoga kalian senantiasa sehat, jaga sholat 5 waktu dan PHBS hingga imun kalian luar biasa. Baik, sebelum belajar kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi di tema 8 Bumiku, muatan ilmu pengetahuan sosial, karakteristik geografis wilayah ASEAN. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kita mulai dari mempelajari karakteristik geografis negara Thailand. Luas wilayah negara Thailand adalah 513.120 km persegi dengan batas wilayahnya sebelah utara Laos dan Myanmar, sebelah timur Laos dan Kamboja, sebelah selatan Malaysia, dan sebelah barat dibatasi Myanmar dan Samudra Hindia. Perhatikan kondisi geografi, sosial, budaya negara Thailand berikut ini. Mari kita simak keragaman penampakan alam negara Thailand. Yang pertama, wilayah geografis dibedakan menjadi 4, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Yang kedua, dataran rendah yang subur dan dilalui sungai Chao Phraya yang mengalir membelah negara Thailand. Dan ada pegunungan kapur di bagian timur serta gunung tertinggi Doi Intanon dengan tinggi 2.576 meter. Thailand memiliki perbukitan rendah di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Selanjutnya, Chao Phraya ini memiliki panjang 372 km dan mengalir dari bagian utara sampai wilayah selatan Thailand. Aliran sungainya dimanfaatkan untuk sarana transportasi warga sekitar dan hasil pertanian terbesar adalah padi, sehingga Thailand mendapat julukan lumbung padi Asia. Thailand juga merupakan salah satu pendiri ASEAN dalam penandatanganan deklarasi Bangkok, yaitu oleh Menteri Luar Negeri Tanat Koman. Anak-anak masih ingat tentang ASEAN? Tentunya ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, berdasarkan deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 5 utusan negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Bagaimana pula tentang kondisi geografis Singapura? Yang pertama, Singapura merupakan negara kepulauan dan hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah, mempunyai 63 pulau kecil. Singapura juga mempunyai cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve, dan Singapore Botanic Garden adalah taman botani yang terkenal. Perhatikan kondisi sosial, budaya, serta batas-batas wilayah yang ada di negara Singapura. Selanjutnya, bagaimana kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi? Salah satu tujuan berdirinya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Tentunya tujuan ini diwujudkan melalui berbagai kerjasama untuk meningkatkan perekonomian negara-negara Asia Tenggara. Bagaimana bentuk atau contoh kerjasamanya? Yang pertama, mendirikan pabrik industri di beberapa negara ASEAN, misal pabrik abu soda di Thailand, pabrik urea di Malaysia, pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, dan industri tembaga di Filipina. Yang kedua, mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, dan perikanan di kawasan ASEAN. Dan yang ketiga, mendorong investor atau penanam modal untuk menanamkan modal di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian kerjasama ASEAN di bidang politik, tujuannya menciptakan stabilitas kawasan.
stabilitas kawasan diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional di negara-negara ASEAN. Perhatikan contoh kerjasamanya. Yang pertama, penandatanganan perjanjian zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau disebut dengan ZOFAN pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang kedua, penandatanganan deklarasi kesepakatan ASEAN pada 24 Februari 1976 di Bali dan pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau disingkat APSC di Thailand tanggal 1 Maret 2009. Selanjutnya kita pelajari hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan sosial budaya. Setiap wilayah mempunyai kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga bagi negara yang berdekatan akan memiliki kemiripan karakteristik geografis, walaupun sebenarnya tetap ada hal tertentu yang membedakan keduanya. Anak-anak, mari kita simak kondisi geografis dan sosial budaya negara Singapura berikut ini. Selanjutnya, kita akan menganalisa kondisi geografis dan sosial budaya negara Singapura. Silakan anak-anak baca uraian berikut ini. Kita simak dari kondisi geografis Singapura. Singapura memiliki 63 pulau, 37 km dari Johor, ada Bukit Timah dan lain sebagainya. Kemudian kondisi sosial budayanya bisa dilihat dari jumlah penduduk, agama, bahasa, suku. Singapura merupakan negara maju, ada peraturan yang luar biasa dan negara terbersih serta tujuan wisata yang menarik. Nah, bagaimana analisa hubungan keduanya? Karena letak Singapura yang strategis, yaitu terletak di persilangan pelayaran internasional dan banyak macam etnis seperti Melayu, Tionghoa, India, dan lain sebagainya, membuat Singapura mempunyai tata kehidupan perpaduan budaya barat dan timur. Seperti ini kita akan menganalisa kondisi geografis dan kondisi sosial budaya suatu negara. Selanjutnya, simaklah kondisi geografis kedua negara berikut ini, yaitu Vietnam dan Thailand. Kita analisa kondisi geografis dan sosial budaya negara Vietnam. Berikutnya kita analisa kondisi geografis dan sosial budaya negara Thailand. Mari kita simak bacaan tentang Labuan Bajo serta kondisi perekonomian yang ada di Labuan Bajo. Analisa tentang kondisi Labuan Bajo berkaitan dengan perekonomian, yaitu pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di sekitarnya, serta mampu meningkatkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata, sehingga dapat membuka peluang-peluang usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Kemudian bagaimana keadaan geografis dan kehidupan ekonomi penduduk sekitar? Mari kita simak bacaan berikut ini tentang negara Laos dan negara Filipina. Kemudian kita analisa persamaannya, yaitu sama-sama negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan perbedaannya, negara Laos tidak memiliki laut, sedang negara Filipina memiliki laut.
Wilayah Laos terkurung daratan, sedangkan Filipina terkurung lautan. Demikian belajar kita hari ini, tentunya dengan keberagaman kondisi geografis ini, maka kita senantiasa menghargai keberagaman yang ada di negara-negara ASEAN. Sebagai generasi muda, tentunya jadilah generasi yang bisa menghargai bangsanya sendiri, juga menghormati negara orang lain. Dan manfaat belajar kita hari ini, kita akhirnya bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.